محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ورسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر walillahil hamd. Segala puja dan puji hanya bagi Allah semata. Dialah yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan kita cucuran rahmat, memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Dialah Allah yang senantiasa melindungi dan memelihara kita semua. Dialah Allah yang maha besar, tempat kita semua memohon dan bergantung hanya kepadanya semata. Maka wajib kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti kata mentaati semua perintah yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh syariat agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini di hari yang berbahagia ini termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersama-sama di hari yang mulia ini kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mencintai beliau, kita sangat rindu dengan beliau. Beliau adalah panutan uswah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan tidak akan ada. Apabila Rasulullah tidak ada, maka puasa tidak akan ada. Apabila Rasulullah tidak ada, maka salat tarawih dan semua amalia-amalia di bulan suci Ramadan, bahkan sampai hari ini Idul Fitri juga tidak akan ada. Maka marilah kita mengirimkan salawat kepada beliau. Semoga kita yang hadir di tempat ini kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah matahari terbenam pada tanggal 29 Ramadan kemarin sore, maka gemah daripada takbir, tahmid, tahlil saling bersautan di angkasa raya sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, sebagai tanda kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan iman, telah melimpahkan kita kesehatan jasmani sehingga mampu
ibadah puasa di bulan suci Ramadan kurang lebih 1 bulan lamanya. Itu sebagai tanda kegembiraan kita, sebagai tanda kesenangan kita, sekaligus sebagai kesedihan kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Karena pertanyaannya adalah, apakah tahun depan Ramadan akan masih bisa mendatangi kita semua dalam keadaan seperti ini, atau bisa-bisa Ramadan pasti datang, tapi ternyata Allah tidak memberikan kita umur panjang untuk melayani tahun Ramadan lagi. Mungkinkah di tahun Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Itulah kesedihan luar biasa yang kita rasakan sampai di hati sanubari kita. Bagaimana tidak sedih Ramadan bertamu kepada kita selama 1 bulan dengan membawa sebuah hidangan-hidangan, amalan-amalan yang luar biasa. Bukan hanya ibadah puasa, di dalamnya ada sahur. Ketika kita bersahur, Allah berikan keberkahan dan Allah bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Di dalamnya ada iftar, buka bersama, di mana orang yang senantiasa berbuka, maka Allah senantiasa bersama dengan rahmat dan kebaikannya. Bukan hanya ini, kita bersama tarawih selama 1 bulan lamanya, yang mana dengan tarawih mengkama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila kita tarawih selama 1 bulan, maka semua dosa-dosa kita digugurkan, semua dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ramadan bersama kita dengan tilawah Al-Quran. Tidak putus-putusnya kita membaca Al-Quran. Di mana saja kita berada, Quran senantiasa bersama kita. Bukan hanya di masjid, di rumah kita, di kamar, di dalam kendaraan, dan dimanapun kita senantiasa bersama dengan Quran, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tamu kita telah pergi. Tamu kita berkemas akan meninggalkan kita dengan waktu yang cukup panjang. Mungkinkah dia kembali kita masih dapat, atau dia kembali kita tidak akan dapat lagi. Kita gembira karena hari ini adalah Idul Fitri. Idul Fitri adalah kembalinya manusia kepada kesucian fitrah. Idul Fitri 2 kata, dari kata Idul dan Fitri. Idul itu adalah kembali, ada ya'udu dalam bahasa Arab, kembali. Fitri itu adalah suci bersih, terhapus dari segala kesalahan dan dosa. Di hari ini Idul Fitri, kita kembali seperti bayi yang lahir. Catatan kita seperti kertas putih yang tanpa coretan dan tulisan sedikit pun. Suci bersih, sebagaimana Nabi jelaskan, seperti mana bayi yang baru lahir, belum ada dosa, belum ada kesalahan. Beginilah keadaan kita hari ini di Idul Fitri kali ini. Kita sudah bersih, sudah suci dari segala dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bertakwa kepada Allah di kala bulan suci Ramadan saja? Apakah ketika Ramadan telah pergi, semua salat juga pergi, semua juga baca Quran ditutup, berpuasa sunat di-stopkan, tidak mau lagi datang ke masjid, memakmurkan masjid karena Ramadan sudah pergi? Maka semua amal
Tetapi bagaimana nilai-nilai Ramadan masuk di dalam lubuk hati kita, kemudian nilai Ramadan mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Beruntunglah orang yang sudah membersihkan diri. Ahli tafsir mengatakan, beruntung orang yang sudah puasa, dosanya habis. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa 1 bulan, dosa-dosanya yang lalu dihapuskan. Beruntung mereka. Beruntung yang puasa yang menahan amarah. Orang yang puasa sabar. Beruntung mereka. Mereka suci. Mereka bersih. Di akhir Ramadan, qad aflaha man tazakka, mereka bayar zakat. Mereka sempurnakan puasanya dengan zakat fitrah. Jasmaninya, jasadnya suci, rohaninya suci dengan amalan Ramadan. Jasmaninya disucikan dengan zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka wa zakara asma rabbih, setelah suci, setelah bayar zakat, mereka membesarkan, menyebut Allah. Kita bertakbir dari malam sampai hari ini kita bertakbir. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, kemudian bertakbirlah, angkat suaramu, besarkan Allah, tanda kita benar, tanda kita gembira. Fasallah, kemudian setelah bertakbir, tutup dengan salat Idul Fitri. Alhamdulillah, kita sudah laksanakan semuanya. Kita tutup tadi dengan salat Idul Fitri 2 rakaat. Maka setelah khutbah ini, kita seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibu kita. Ketika dalam kandungan kita ditanya, alastu bi rabbikum, ketika kita masih suci bersih, tidak ada dosa, maka roh kita menjawab, qalu bala sahibna, saya percaya Engkau Tuhanku ya Allah. Karena apa? Karena kesucian, belum ada dosa, belum ada kelalaian. Begini kita hari ini di Idul Fitri ini. Kemudian sebagai kata-kata terakhir, kata Rasulullah, dari Syawal sampai Ramadan sampai Syawal, ada orang yang tidak diampuni dosanya. Ada orang yang tidak diampuni dosanya. Bukan berarti puasanya tidak sah. Bukan berarti zakatnya tidak sah. Bukan berarti tarawihnya tidak sah. Sedekahnya tidak sah. Ada orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosa. Kata Rasulullah, rahimah anhum an-rajul, celaka laki-laki dan perempuan. Iza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan, wa tammah Ramadan, sampai Ramadan selesai, lagi kufara lahu, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Celaka ini orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-aqul walidaini, keras kepala dengan orang tuanya, membuat orang tuanya terlantar, tidak memperhatikan orang tuanya, lebih memperhatikan anak dan istrinya, pekerjaannya dan hartanya. Ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Apa guna harta yang banyak? Apa guna punya pangkat, punya rumah besar, punya kendaraan, tetapi orang tua kita masih susah hidupnya. Orang tua kita tidak pernah kita bantu
rezeki, bisa memelihara satu orang tua kita dengan baik. Beruntung pada Idul Fitri ini Anda masih punya orang tua. Berarti surga masih berada sama Anda semua. Karena orang tua kita adalah ibarat surga. Dekat sekali kita dengan orang tua, dekat sekali kita dengan surga. Maka datang orang tua, minta maaf, pelihara mereka, hormati mereka. Yang kedua, musyrikun, orang yang masih syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menduakan Allah, masih merusak tauhid dan akidah keimanannya. Hati-hati, tinggalkan semua perkara-perkara syirik yang menyebabkan ramalan kita tidak ada gunanya. Seolah-olah ada Tuhan selain Allah, seolah-olah benda-benda yang berkeramat ada kekuatan, seolah-olah batu-batu besar ada kekuatan. Tidak ada semuanya makhluk, Allah yang berkuasa. Kemudian yang terakhir, musahirin, orang yang masih bermusuhan. Tidak ada gunanya ramadan kita. Apabila kita satu rumah, anak, istri, suami masih bermusuhan. Apabila kita dengan tetangga tidak tegur sapa, bahkan 3 hari saja kadang tidak bertegur sapa, diragukan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa guna kita tidak bertegur sapa dengan tetangga? Itulah keluarga dekat kita. Bermusuhan dengan teman, bermusuhan dengan kerabat. Maka hari inilah tempatnya kita minta maaf. Itu yang disebut dengan ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang kembali suci, kembali suci, wal faizin, orang yang menang. Jadi kalau mau kita menang di bulan Idul Fitri ini, pelihara orang tua dengan baik, tinggalkan syirik kepada Allah, tinggalkan bermusuhan. Apabila saudara kita yang benci kita tidak mau bersalam pertama kali, maka kita yang mendahului, itu yang terbaik katakan. Tasawuf yastabil ghillu an qulubikum, dengan bersalaman kalian akan hilang rasa khusumat, rasa dengki dan rasa benci di antara kalian, sehingga kalian saling cinta mencintai. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan ini. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.